Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Baik, yang terhormat kepada Ibu Dr. Helena Lis MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman MPI 3B yang selalu saya banggakan. Izin memperkenalkan diri, saya Vera Aulia dengan NIM 50. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perencanaan pendidikan, khususnya topik penting terkait evaluasi perencanaan pendidikan. Kenapa topik ini saya katakan penting? Karena pendidikan itu ibarat pondasi untuk masa depan, teman-teman. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya pun gampang untuk roboh. Begitu juga pendidikan. Kalau perencanaan atau evaluasinya melemah, tujuan yang kita inginkan pun akan sulit untuk dicapai. Maka dari itu, langsung saja kita bahas. Baik, langsung aja kita ke latar belakang. Teman-teman, dalam dunia pendidikan, evaluasi itu mempunyai peranan yang sangat penting. Evaluasi bukan cuma dilakukan di akhir kegiatan untuk menilai hasil belajar, tapi juga dilakukan sepanjang proses pendidikan berlangsung. Sama halnya menurut Nurlaili tahun 2022, evaluasi bukan hanya sekedar aktivitas akhir untuk menilai hasil belajar, melainkan suatu rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis yang digunakan untuk menilai kualitas, efektivitas, serta relevansi dari program pendidikan. Misalnya nih ya teman-teman, seperti pemerintah meluncurkan program kurikulum merdeka nih. Nah, tanpa evaluasi, kita kan nggak tahu tuh apakah siswa-siswa merasa terbantu akan adanya kurikulum yang ada, atau justru mereka malah kebingungan terhadap sistem-sistem terbarunya ini, begitu. Jadi, evaluasi itu ibaratnya kayak kaca spion di mobil. Tanpa kaca spion kan pengemudi ini nggak tahu tuh apa aja yang terjadi di belakang sana. Ketika dia mau belok kanan kiri pun kalau tanpa kaca spion kan nggak bisa. Bisa-bisa kan nabrak, bukan begitu teman-teman? Begitu juga dengan pendidikan. Kita nggak, tanpa evaluasi nih, kita nggak bakal bisa ngukur sejauh mana keberhasilan program yang sudah kita laksanakan ini untuk evaluasi kegiatan kedepannya yang akan kita laksanakan. Begitu teman-teman. Baik, dalam pembahasan kali ini ada 3 poin penting yang bakal dibahas. Yang pertama, bagaimana langkah-langkah evaluasi perencanaan pendidikan, terus apa saja prinsip dasar evaluasi perencanaan pendidikan, dan model apa saja yang dapat digunakan dalam evaluasi perencanaan pendidikan. Nah, jadi akan saya bahas satu per satu. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pertama, yaitu langkah-langkah evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi perencanaan pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pendidikan yang telah dirancang mampu terlaksana sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi bukan hanya menilai pencapaian hasil akhir, tetapi juga memeriksa bagaimana proses perencanaan dijalankan, apakah sesuai dengan prinsip efisiensi, efektivitas, serta relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Misalnya nih, ada sekolah membuat program tambahan belajar untuk meningkatkan nilai matematika deh gitu. Kalau dievaluasinya hanya di akhir ujian aja, mungkin terlihat banyak siswa yang nilainya bagus-bagus, yang nilainya tinggi-tinggi, naik-naik gitu ya. Tapi kalau dilihat, ditelusuri prosesnya, ternyata mungkin banyak siswa yang mungkin tertekan atau stres, atau justru mereka makin gak suka sama matematika yang tadinya suka, bisa gak suka karena beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut. Nah, dari sini aja terlihat bahwa hasil akhir itu tidak cukup. Proses pun perlu diperhatikan, teman-teman. Nah, itulah sebabnya Iqbal, Sari, dan Nugroho 2024 menjelaskan juga bahwa evaluasi program pendidikan dapat dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pemantauan, hingga tindak lanjut. Baik, pada tahap pertama itu tahap persiapan. Pada tahap ini, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi itu harus menentukan tujuan, metode, atau orang yang akan menilai.
Contohnya ini teman-teman, semisal kalau sekolah mau mengevaluasi program literasi nih, harus jelas dong tujuannya. Misal mau meningkatkan minat baca siswa kah? Atau mau melihat kualitas bacaan atau kualitas pemahaman bacaan siswa kah? Atau yang lainnya. Jadi sekolah tuh kalau mau mengevaluasi ya harus jelas dulu tujuan evaluasi dalam program literasinya ini, gitu teman-teman. Tahap kedua yaitu pelaksanaan. Pada tahap ini mengumpulkan data sesuai instrumen yang dipilih. Bisa berupa angket, wawancara, atau bahkan observasi. Contohnya, guru membagikan angket kepada siswa tentang seberapa banyak sih buku yang telah dibaca siswa selama 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, atau bahkan beberapa bulan terakhir. Lalu guru itu membandingkan hasilnya dengan data tahun sebelumnya, gitu. Tahap ketiga yaitu tahap pemantauan. Pada tahap ini mengecek pelaksanaan berjalan sesuai rencana atau enggak nih, gitu. Kayak misalnya tadi mengadakan program literasi, kita lihat apakah program ini berjalan dengan lancar. Misalnya programnya itu selama 1 minggu sekali. Nah, dilihat apakah program literasi ini berjalan sesuai rencana 1 minggu sekali atau hanya ada atau dilaksanakannya hanya ada pengawasan saja ya. Nah, itulah kegunaan tahap ini. Tahap keempat atau tahap terakhir yaitu tahap tindak lanjut. Hasil evaluasi bisa dipakai untuk perbaikan ke depannya. Semisal ternyata banyak siswa yang kurang minat baca karena kurang menariknya isi buku tersebut atau mungkin pembahasannya. Maka dari itu, sekolah bisa menyediakan lebih banyak buku bacaan sesuai dengan minat baca siswa tersebut, supaya mereka lebih tertarik untuk membaca buku dan dalam pemahamannya juga. Oke, kita langsung ke pembahasan kedua. Prinsip dasar dalam evaluasi perencanaan pendidikan. Evaluasi perencanaan pendidikan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Tanpa evaluasi, sebuah perencanaan hanya menjadi dokumen formal yang sulit diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, evaluasi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, melainkan harus berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman agar hasil evaluasi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa prinsip itu penting? Nih, bayangin, kalau kita melakukan evaluasi tanpa adanya prinsip, bisa jadi hasilnya itu subjektif atau tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Evaluasi itu kan tujuannya untuk memberikan gambaran sebenarnya tentang program pendidikan kan. Nah, jadi harus ada pedoman supaya hasilnya itu bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut integritas dan profesionalitas pihak yang melaksanakan evaluasi. Adapun beberapa prinsipnya seperti prinsip objektivitas, yaitu hasil evaluasi itu harus jujur, tidak dipengaruhi oleh opini pribadi. Kayak misalnya ada siswa yang males atau nggak mau ikut program literasi nih. Tapi itu jangan salahkan siswanya kenapa dia nggak mau ikut. Bisa jadi metodenya itu yang kurang menarik dia gitu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip validitas, yaitu alat ukur sesuai dengan apa yang dinilai. Adapun prinsip yang ketiga itu prinsip reliabilitas, yaitu hasilnya itu konsisten meskipun dilakukan berulang kali. Selanjutnya prinsip komprehensif, yaitu menilai semua aspek, bukan cuma dari satu sisi doang. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Evaluasi itu kan dilakukan secara terus-menerus, kan sekali lalu selesai gitu. Prinsip terakhir yaitu prinsip kegunaan. Evaluasi harus memberikan manfaat nyata, bukan sekedar laporan di atas kertas.
Oke, kita langsung ke pembahasan yang terakhir atau yang ketiga, yaitu model evaluasi dalam perencanaan pendidikan. Model evaluasi muncul karena adanya usaha eksplanasi secara kontinu yang diturunkan dari perkembangan pengukuran dan keinginan manusia untuk berusaha menerapkan prinsip-prinsip evaluasi pada cakupan yang lebih abstrak, termasuk pada bidang ilmu pendidikan, perilaku, dan seni. Teman-teman, kenapa sih kita butuh model? Karena evaluasi itu bukan hanya soal menilai, tapi evaluasi juga butuh kerangka berpikir atau bisa dikatakan yaitu model. Model evaluasi itu bisa membantu kita untuk menentukan sudut pandang apa yang akan dipakai untuk menilai sebuah program pendidikan. Tanpa model, evaluasi itu bisa jadi asal-asalan, teman-teman. Ibaratnya gini, kalian mau memotret sesuatu, kalian kan harus menentukan angle dari mananya dulu, dari depan kah, belakang, atas, bawah, samping, kanan, kiri gitu. Hasil foto itu kan dari angle mananya itu kan berbeda-beda ya. Dari atas masih cakep nih, dari depan cakep, dari angle kanan kiri kan mungkin udah penyok atau gimana. Begitu juga dengan evaluasi, teman-teman. Model itu menentukan angle pendekatan yang dipakai tersebut. Ada 4 model evaluasi yang sering digunakan dalam perencanaan pendidikan. Model yang pertama yaitu Goal Oriented Evaluation Model. Model ini fokusnya pada tujuan yang sudah ditetapkan di awal. Evaluasi dilakukan untuk melihat apakah tujuan tersebut itu tercapai atau tidak gitu. Model yang kedua yaitu Goal Free Evaluation Model. Dalam model ini, evaluator atau orang yang melakukan evaluasi tidak terlalu fokus pada tujuan awal program, tapi lebih menekankan pada hasil nyata di lapangannya. Gitu. Ada pun model yang ketiga yaitu model Formative Summative Evaluation Model. Model ini membedakan evaluasi menjadi dua jenis, yaitu formatif. Formatif itu evaluasi yang dilakukan selama proses masih berlangsung untuk memperbaiki jalannya program. Yang sumatif itu evaluasi dilakukan di akhir program untuk menilai apakah tujuannya tercapai atau tidak gitu. Model yang keempat atau model yang terakhir yaitu Content Evaluation Model. Model ini di dalamnya ada 3 komponen utama, konteks, input, proses, dan hasil. Oke, karena semuanya sudah dibahas dari ketiga poin penting itu, langsung saja kita ke kesimpulan. Evaluasi perencanaan pendidikan merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana program yang dirancang dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup tahapan persiapan, pelaksanaan, pemantauan, hingga tindak lanjut yang saling berhubungan dan membentuk siklus perbaikan berkelanjutan agar hasilnya dapat dipercaya dan berguna. Evaluasi harus didasarkan pada prinsip objektivitas, validitas, reliabilitas, komprehensif, kontinuitas, serta kebermanfaatan sesuai dengan penjelasan sebelum-sebelumnya, teman-teman. Setiap perbaikan kecil hari ini adalah langkah besar untuk masa depan pendidikan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai evaluasi perencanaan pendidikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua tentang pentingnya evaluasi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.